Om Swastiastu. Hai anak-anak, apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, berbahagia, dan selalu dalam lindungan Ibu Sang Yang Widi Wase. Nah, sebelum Ibu mulai, ada baiknya Ibu memperkenalkan diri dulu, supaya anak-anak tidak bertanya-tanya, ini siapa sih? Ini siapa? Saya nggak kenal. Nah, jadi Ibu adalah Nikomang Christine Deviana, atau anak-anak bisa panggil dengan sebutan Bu Christine ya anak-anak ya. Nah, anak-anak di semester genap atau semester 2 kali ini materi pendidikan agama Hindu atau pelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti ini Bu Christine yang mengajar, Bu Christine yang mengampu ya. Nah, anak-anak, Ibu sendiri memegang mata pelajaran pendidikan agama Hindu di kelas 7B sampai kelas 7I. Jadi Ibu ini juga merupakan guru baru di SMP 11 Denpasar. Jadi Ibu baru bergabung di SMP 11 ini ya, per tanggal 30 Desember kemarin ya. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Supaya apapun yang kita pelajari, apapun yang kita kerjakan hari ini, semua berjalan lancar dan tidak ada halangan sekecil apapun ya. Om Mawigena Mastu Namasidam, Om Sidirastu Tadastu Astu Swaho, Om Anubadra Kratawoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Nah, anak-anak, di semester 2 kali ini kita awali pelajarannya dengan materi Sad Ate Tahi. Anak-anak pasti sudah tidak asing bukan dengan materi Sad Ate Tahi, pasti sudah pernah mendengar. Nah, di kelas 7 semester 2 kali ini kita ulas lebih lanjut tentang materi Sad Ate Tahi itu sendiri ya. Nah, adapun kompetensi dasar dari Sad Ate Tahi ini adalah memahami ajaran Sad Ate Tahi sebagai perbuatan yang harus dihindari. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini yaitu menjelaskan pengertian, siswa mampu menjelaskan pengertian dari Sad Ate Tahi. Nah, anak-anak, sebelum menjelaskan tentang pengertian Sad Ate Tahi, Ibu mau menjelaskan tentang susila terlebih dahulu ya. Mungkin anak-anak sudah sempat baca buku paketnya, jadi Ibu mau menjelaskan tentang materi susila terlebih dahulu ya. Jadi susila itu sendiri pasti anak-anak sudah tidak asing lagi ya, pasti sudah sering sekali anak-anak dengar tentang kata susila. Nah, apa itu susila? Nah, anak-anak ada yang tahu? Nah, susila itu sendiri adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, su berarti baik, sila berarti perbuatan. Jadi apa artinya susila anak-anak? Iya, susila itu sendiri berarti perbuatan yang baik. Atau dikenal juga dengan sebutan subakarma, perbuatan yang baik, tingkah laku yang baik. Nah, jadi susila ini merupakan bagian dari tri kerangka dasar agama Hindu. Nah, anak-anak tahu tri kerangka dasar agama Hindu? Ya, tri kerangka dasar agama Hindu itu adalah tatwa, susila, dan upacara. Nah, jadi susila ini merupakan nomor 2 dari tri kerangka dasar itu sendiri ya. Jadi susila ini berhubungan dengan tingkah laku, etika ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, susila ini harus selalu kita jadikan pedoman, harus selalu kita jadikan pembimbing untuk kita melakukan sesuatu agar kita tidak melenceng dari ajaran agama ya. Harus kita melakukan segala sesuatu dengan niat dan niat yang baik ya, dengan niat yang baik anak-anak. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di lingkungan sekolah, atau di lingkungan masyarakat, kita harus bertingkah
Hindu itu sendiri ya. Nah, anak-anak, susila ini sendiri erat kaitannya dengan Tatwam Asi. Anak-anak pasti sudah pernah mendengar Tatwam Asi, bukan? Nah, apa itu Tatwam Asi? Ya, Tatwam Asi itu sendiri adalah atau artinya dia atau itu adalah engkau atau kamu, atau yang populer di masyarakat Tatwam Asi itu dikenal dengan aku adalah kamu. Ya, apa maksudnya aku adalah kamu atau dia adalah kamu? Maksudnya adalah apapun yang kita lakukan kepada orang lain, berarti itu juga perbuatan yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Misalnya, ketika anak-anak berbuat baik kepada orang lain, berarti anak-anak juga sudah berbuat baik kepada diri anak-anak sendiri. Begitu juga sebaliknya, ketika anak-anak berbuat buruk kepada orang lain, anak-anak juga berarti sedang berbuat buruk kepada diri anak-anak sendiri ya. Nah, Tatwam Asi ini erat kaitannya dengan karma phala juga ya. Jadi apapun yang kita tanam itu juga yang kita tuai ya, anak ya. Nah, jadi dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan sehari-hari, di sekolah, di rumah maupun di masyarakat, kita harus selalu berbuat baik. Nah, berbuat baik juga tidak boleh hanya karena ingin mendapatkan pahala atau balasan yang setimpal anak-anak. Tidak boleh itu ya. Jadi setiap kita berbuat baik itu harus dengan niat yang tulus, ikhlas ya. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang susila. Nah, sekarang ibu mau lanjut ke Sadatathayi itu sendiri. Nah, anak-anak pasti juga sudah tidak asing lagi dengan kata Sadatathayi. Nah, siapa yang tahu Sadatathayi berasal dari bahasa apa? Apa? Oh ya, bahasa Sanskerta ya. Jadi Sadatathayi itu sendiri terdiri dari dua kata, yakni kata sad yang artinya 6 dan Atathayi artinya cara pembunuhan yang kejam, anak-anak ya. Jadi Sadatathayi artinya 6 cara pembunuhan yang kejam. Ini juga erat kaitannya dengan ajaran ahimsa karma. Ahimsa itu sendiri berarti tidak menyiksa atau menyakiti makhluk lain atau binatang lain ya, anak-anak ya. Nah, Sadatathayi ini harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Jadi kita sebagai umat Hindu atau umat apapun sebenarnya di dunia itu tidak diperbolehkan untuk membunuh atau menyakiti makhluk lain ya anak-anak ya. Hanya saja dalam agama Hindu ini ada beberapa pembunuhan yang dibenarkan. Nah, pembunuhan tersebut disebut dengan patikawenang. Patikawenang ini dengan alasan tertentu yaitu pancawida. Nah, apa saja alasan itu? Ada 5 ya anak-anak ya. Yang pertama, membunuh itu dibenarkan jika kita dalam keadaan terdesak atau untuk membela diri. Membela diri yang seperti apa? Membela diri ini dalam artian misalnya kita dirampok oleh orang dan mau dibunuh, dan kita itu bisa membela diri. Jadi meskipun kita membunuh yang mau merampok atau menyakiti kita, mau membunuh kita, itu diperbolehkan ya oleh agama ya. Nah, yang kedua untuk upacara yatnya. Nah, untuk upacara yatnya pasti anak-anak sudah tidak asing lagi ya. Anak-anak tahu sendiri di Bali ini dalam membuat sesajen atau membuat banten tentunya sering diperlukan binatang seperti ayam itu untuk membuat sesajen ya. Jadi membunuh seperti itu diperbolehkan. Itu juga untuk mendoakan atau supaya binatang yang kita bunuh itu
di kelahiran yang berikutnya itu mendapat derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga, pembunuhan apa yang dibenarkan? Yaitu pembunuhan untuk percobaan ilmu pengetahuan ya anak-anak ya. Misalnya untuk uji coba di lab. Jadi pembunuhan seperti itu diperbolehkan karena demi untuk ilmu pengetahuan. Nah, lalu yang nomor 4 itu adalah untuk kesehatan tubuh kita. Jadi kalau ada binatang yang mengganggu kesehatan tubuh kita itu boleh dibunuh ya. Nah, yang nomor 5 ini untuk menjaga keseimbangan populasi hewan. Jadi, misalnya ada populasi hewan yang terlalu banyak, itu boleh dibunuh ya. Misalnya tikus yang terlalu banyak di sawah ya, jadi itu boleh dibunuh supaya keseimbangan tetap terjaga, rantai makanan tetap terjaga keseimbangannya ya. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan singkat dari Ibu tentang materi Sadata Tai untuk pertemuan kali ini ya anak-anak ya. Nah, nanti Ibu akan ada kasih tugas untuk anak-anak itu tolong dikerjakan. Nanti Ibu share berupa Google Form ya. Nanti anak-anak tolong dikerjakan dengan baik. Jangan males-malesan, meskipun di rumah harus tetap semangat ya. Meskipun tidak bisa keluar rumah, harus di rumah saja karena masih pandemi, harus tetap semangat. Dan kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa berkumpul di sekolah, belajar tatap muka seperti sedia kala ya anak ya. Nah, akhir kata Ibu tutup dengan parame santi ya Nana. Jika ada salah-salah kata dari Ibu mohon maaf karena Ibu juga masih terus belajar sama seperti anak-anak. Jadi kita belajar sama-sama ya Nana ya. Ya, terima kasih anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Ibu tutup